Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan bacaan firman Tuhan terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 43. Judul perikop ini di Taman Getsemani. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapat mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Shalom saudara, di dalam ayat yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa setelah Yesus mengadakan perjamuan makan, maka dia murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Di taman itu Yesus berdoa semalam-malaman. Dan hal menarik dari ayat ini yang bisa kita renungkan sebagai refleksi spiritual kita pada pagi hari ini, bisa kita lihat dalam ayat 39. Di sana dikatakan bahwa maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama yaitu Kristus berdoa dengan jujur kepada Allah. Nah saudara, Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, cawan ini lalu daripadaku." Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Kristus adalah manusia sejati, selain dia juga adalah Allah yang sejati. Nah, sebagai seorang manusia yang sejati, dia juga merasa tertekan. Apalagi dia mengetahui apa yang akan terjadi kepada dirinya. Dia akan dicambuk, dia akan dipukul, disiksa, dianiaya, dan pada puncaknya tangan dan kakinya akan dipaku di kayu salib. Dan tentu pengetahuan itu membuat dia sangat tertekan. Dan sebagai manusia yang sejati, dia berdoa kepada Bapa untuk mengungkapkan apa yang diinginkan oleh kemanusiaannya. Dan karena itu dia berkata, "Biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ungkapan perasaan dan keinginan Yesus adalah kejujuran yang berasal dari kemanusiaannya. Dan saya kira ini penting kita sadari ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, katakan saja apa yang saudara inginkan kepada Tuhan. Jujur katakan kepada Tuhan apa yang saudara kehendaki, apa yang saudara inginkan. Saudara ungkapkan itu kepada Tuhan. Yesus pun melakukan hal yang sama. Dia mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari dari doa Yesus ini adalah dia berdoa dengan jujur kepada Bapa. Nah, hal kedua yang bisa kita pelajari adalah Kristus menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Nah, meskipun Yesus itu berdoa dengan jujur mengutarakan kehendaknya, tapi dia berdoa juga untuk menyerahkan kehendaknya supaya semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ia mengakhiri doanya dengan berkata, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kristus menaklukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Kita harus berdoa dengan jujur kepada Bapa, tapi kita juga percaya bahwa kehendak Bapa adalah kehendak yang terbaik.
Dan karena itu kita harus menaklukkan kehendak kita kepada kehendak Bapa. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada hal yang sedang saudara pergumulkan saat ini? Apakah kehendak saudara? Utarakanlah itu dengan jujur kepada Tuhan. Mari kita mendoakan hal ini sejenak. Berdoa agar Tuhan menyatakan kehendaknya kepada saudara dan juga memberikan saudara kemampuan untuk melakukan kehendaknya. Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan dalam kehidupan saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat seluruh kasih dan karunia-Mu kepada kami. Terima kasih jika hari ini Engkau mengajarkan kami tentang doa Tuhan Yesus, di mana kami harus mengungkapkan apapun yang kami rasakan Tuhan Yesus sebagai ungkapan kejujuran kami di hadapan-Mu Tuhan. Tapi ajar kami untuk merendahkan hati kami dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan Yesus supaya kami boleh menaklukkan kehendak kami di bawah kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan semua aktivitas kami hari ini dari pagi sampai malam nanti, biar semua boleh jadi hanya dalam nama-Mu saja Bapak. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.